Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan siang Kamis 29 Mei 2025. Sukacita sejati, panggilan untuk bersyukur dalam pelayanan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Renungan harian kita ini kali ini bersumber dari Lukas 10 ayat 20 yang menyoroti sukacita sejati yang ditemukan dalam pelayanan dan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ini mengajarkan prinsip penting bahwa kegembiraan sejati tidak hanya berasal dari pencapaian atau keberhasilan, tetapi lebih dalam lagi dari relasi kita dengannya. Lukas 10 ayat 20 mencatat kata-kata Yesus kepada para muridnya yang merayakan pelayanan mereka. Sukacita yang disampaikan Yesus menekankan bahwa kegembiraan sejati terletak pada pemahaman bahwa nama mereka tercatat di surga. Ini mengajarkan kita bahwa kehadiran kita dalam kerajaan Allah dan pengabdian kita untuknya memberikan makna dan kegembiraan yang abadi. Sukacita sejati dalam pelayanan juga melibatkan fokus yang benar. Di ayat Lukas 10 ayat 20 mengajarkan bahwa kita harus bersukacita bukan karena kemampuan atau prestasi kita, melainkan karena kita mengenal Tuhan dan relasi pribadi dengannya. Kegembiraan yang bersumber dari pelayanan Tuhan adalah hasil dari kesadaran akan kasih dan anugerahnya yang melimpah. Ayat ini menyoroti pentingnya memahami prioritas rohani atas hal-hal dunia. Kita diajak untuk bersyukur karena kita diselamatkan dan memiliki tempat di surga, bukan karena keberhasilan atau pujian dunia. Sikap syukur ini membimbing kita untuk menghargai nilai-nilai kekal yang Tuhan berikan kepada kita melalui pelayanan dan hubungan kita dengannya. Sebagai refleksi harian, marilah kita merenungkan tentang sumber sukacita dalam hidup kita. Apakah sukacita itu tergantung pada pencapaian atau hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat mengalami sukacita yang sejati berasal dari kesadaran akan hadiratnya dalam hidup kita? Melalui kesyukuran dalam pelayanan dan kesadaran akan anugerahnya, kita dapat mengalami kegembiraan sejati dan hidup yang berarti di hadapannya. Tuhan Yesus pasti. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari.
Tuhan memberkati. Amin.